لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وموالاه ما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini bersama-sama kita berkumpul di pondok di Yayasan Sirajul Muhtadin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang yang menempuh jalan hidayat, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan para guru-guru kita yang hadir tengah-tengah kita, bil khusus Syekh Sayyid Ahmad Ruhi Al-Jailani. Allah Ta'ala berikan kesehatan, afiat, keberkahan kepada beliau, dan juga sahibul majlis, sahibul ma'had, akhina Ustaz Ahmad Sultana, dan juga segenap para asatidzah, para guru-guru, sudah ada Ustaz Hariri, dan juga para asatidzah, para habaib lainnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik, bimbingan, hidayat, dan Allah Ta'ala jadikan kita sebagai orang Islam yang paling manfaat bagi muslimin lain, orang Islam yang paling berkah bagi kaum mukminin sekalian. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Allah Ta'ala berikan keberuntungan kepada kita, diberikan keberuntungan kita menjadi bagian dari umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dengan berkat Nabi Muhammad, kita membonceng, menumpang kepada kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad. Dengan berkat Nabi Muhammad kita menjadi umat yang paling mulia. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian menjadi umat terbaik di antara sekalian umat manusia. Karena apa? Karena Nabi yang diutus kepada kita adalah Nabi yang terbaik, Nabi yang paling agung, Nabi yang paling mulia. Allah Ta'ala tidak menciptakan makhluk yang lebih agung melebihi Nabi Muhammad. Allah Ta'ala tidak menciptakan manusia yang lebih mulia, yang lebih dicinta, yang lebih disayang oleh Allah Ta'ala melebihi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga wa afdalul khalqi, dalam syair disebutkan dalam Jawharatul Tauhid, di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, afdalul khalqi 'ala al-itlaqi nabiyyuna famil 'ani syigaqi. Makhluk yang paling afdal secara mutlak adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru setelahnya Rasulullah, para nabi-nabi lainnya, para rasul lainnya. Nabi mengatakan di dalam hadis beliau, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku adalah pemimpin dari sekalian anak cucu Adam, dan tidak ada kebanggaan melebihi kebanggaan yang semacam ini, menjadi pemimpin manusia yang paling mulia dari segenap anak cucu Nabi Adam. Nabi Adam kakeknya Rasul, Nabi Nuh kakeknya Rasul, Nabi Ibrahim kakeknya Rasulullah, Nabi Ismail kakeknya Rasulullah. Tapi Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumil qiyamah. Nabi Adam dan para keturunannya, para nabi-nabi keturunannya besok menumpang, bernaung di bawah bendera aku, di bawah panji yang dipegang oleh tangannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam hadis yang lain Rasul menyebutkan bahwasanya lau kana Musa wa Isa hayyain lama yas'uhuma illa ittiba'i. Seandainya Nabi Musa dan Nabi Isa keduanya hidup sekarang ini, saat ini bersamaku, maka mau nggak ada jalan bagi mereka untuk dekat kepada Allah kecuali dengan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak ada ruang bagi mereka kecuali ikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai sebuah kemuliaan, kita mau dapetin cintanya Allah Subhanahu wa taala adalah didapat dengan mengikuti meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti saya, teladani saya, yuhibbukumullah. Niscaya Allah Ta'ala akan mencintai kalian. Wa ayatu hubbillahi minna ittiba'uhu bihi wa'adal ghufrana ba'dal mawaddati. Sesungguhnya tanda kecintaan Allah, tanda bukti kalau kita cinta kepada Allah, tanda bukti kalau cinta kepada Allah. Setiap orang dia boleh mengklaim, dia mengaku, tapi apa buktinya?
hubbillahi minna ittiba'uhu. Tanda cinta kita kepada Allah buktinya adalah peneladanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengaku cinta kepada Allah Ta'ala, kalau nggak ngikutin Nabi, cintanya patut diragukan. Cinta kepada Allah tapi nggak sholat jamaah, itu sunnahnya Rasul. Cinta kepada Allah ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Cinta kepada Allah Ta'ala akan tetapi dia tidak menggunakan simak, nggak punya simak. Cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, makannya minumnya nggak tangan kanan dan juga tidak sambil duduk. Cinta kepada Allah Ta'ala akan tetapi nggak bangun malam, nggak tahajud, nggak qiyamul lail, nggak sholat witir, nggak sholat duha. Cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tetapi dia berucap ucapan yang tidak baik, bersikap-sikap yang tidak baik. Ayatul hubbillah minna ittiba'uhu. Tanda kalau betul kita cinta kepada Allah, in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Ikuti Nabi Muhammad, ikuti aku, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah. Niscaya Allah akan membalas cinta kalian, akan cinta kepada kalian. Alhamdulillah. Dan ketahuilah bahwasanya Allah Ta'ala menjadikan teladan buat kita, dipilih kandidat teladan yang dipilih oleh Allah buat kita bukan sembarang orang. Kita nggak boleh mengambil teladan, mengarang teladan sedikit. Enggak, saya mau ngikutin ini aja, saya mau teladan ini. Mana lebih bagus, pilihan kita atau pilihan atau kandidat yang dipilih oleh Allah Ta'ala? Nggak ada kandidat yang lebih baik, nggak ada pilihan yang lebih baik melebihi pilihannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala memilihkan untuk kita teladan yang terbaik, Nabi Muhammad. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Dalam pribadi Rasulullah uswatun hasanah, teladan yang terbaik. Bayangkan kita ngikutin Nabi. Ketika kita mengikuti Nabi, yuhibbukumullah. Kita bersiwak, ngikutin bagaimana Rasulullah bersiwak. Yuhibbukumullah. Kita minum baca bismillah, tangan-tangan dengan 3 nafas bismillah. Alhamdulillah bismillah. Alhamdulillah bismillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala 'alban salatan bi rahmatihi lam yaj'alhu milhan ujajan bi dhunubina. Yuhibbukumullah. Allah akan cintai kita. Sehingga Rasul menyebutkan di dalam hadis, innallaha la yarda min 'abdin idza akala uklatan hamidallah, idza syariba syarbatan hamidallah. Sungguh Allah teramat ridha terhadap seorang hamba kalau dia makan satu suap makanan, dia memuji kepada Allah. Kalau dia minum satu teguk minuman, dia memuji kepada Allah Ta'ala, bersyukur, mengucap hamdalah. Satu suap makanan dan satu teguk minuman, dia mengucap hamdalah, mengucap alhamdulillah. Allah ridha kepada hamba-Nya. Tahu kadar ridhanya Allah Ta'ala? Ridhanya Allah lebih agung daripada nikmat surga. Ketika Allah Ta'ala menyebutkan tentang nikmat-nikmat surga, istananya, bidadarinya, hidangannya, kemuliaannya, keagungannya, maka Allah Ta'ala menyebutkan wa ridwanun minallahi akbar. Keridhaan dari Allah itu adalah yang terbesar, lebih besar daripada nikmat surga. Itu dalam hadis sahih, ketika ahlul jannah dakhala jannah, penghuni surga udah masuk surga, menikmati apa yang ada di dalam surga. Semua penghuni surga sudah masuk surga, tidak ada yang tersisa, dan mereka sudah menikmati. Maka Allah Ta'ala panggil ahlul jannah, ya ahlul jannah, wahai penghuni surga. Beruntung penghuni surga dengan panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dipanggil besok di surga Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendengar panggilan Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang hadir di surganya Allah dan dipanggil oleh Allah, ya ahlal jannah, wahai para penghuni surga. Dan mereka berucap, labbaik ya Rabbana, kami menjawab panggilanmu, panggilan jawaban demi jawaban, wahai Tuhan kami. Maka Allah Ta'ala tanya kepada mereka, orang surga dipanggil oleh Allah, kenapa? Ada perlu apa? Maka Allah Ta'ala bilang, ya ahlal jannah, hal raditum bima qasamtu lakum. Apakah kalian ridha, kalian puas, kalian senang dengan pemberian yang aku telah bagi-bagi kepada kalian ini? Maka mereka jawab, kaifla narda ya Rabbana, bagaimana kami tidak ridha? Engkau telah selamatkan kami dari maut fil qiyamah,
Engkau selamatkan kami dari padang mahsyar, Engkau selamatkan kami dari neraka, Engkau selamatkan kami di sirat, Engkau masukkan kami ke dalam surga, Engkau izinkan kami menikmati semua yang ada di surga. Bagaimana kami tidak ridha? Jelas kami ridha. Masya Allah, Allah di dalam surga bertanya, kalian ridha atau tidak? Kalian puas atau tidak? Sama kayak kita nih terima tamu. Ada tamu datang kepada kita sekalian, kita tanya, wahai tamuku, apakah engkau ridha dengan hidanganku, dengan jamuanku, dengan pemberianku, dengan pelayananku? Apakah engkau ridha? Allah yang Maha Agung bertanya kepada penghuni surga, apakah kalian ridha? Kalian puas? Subhanallah. Seolah-olah Allah Ta'ala mencari ridhonya mereka lah. Subhanallah. Tapi ada mulatafah. Allah Ta'ala memperlakukan mereka dengan kelembutan, dengan cinta. Kalian ridha, kalian senang, bahagia, cukup dengan apa yang aku berikan kepada kalian. Bilang, gimana kami tidak ridha? Kami puas, kami ridha dengan segala nikmat ini. Mereka sudah nikmati surga. Maka Allah Ta'ala bilang, ala u'tikum bi afdal wa akbar min hadha. Maukah kalian aku berikan kepada sesuatu yang lebih agung, yang lebih hebat daripada ini nikmat surga? Mereka heran, apakah ada yang lebih hebat, lebih agung dari nikmat surga? Dia bilang, bala ya Rabbana. Kalau ada kami mau. Bilang, al-yawma uhillu alaikum ridwani fala askhatu alaikum ba'daha abada. Pada hari ini aku limpahkan ridhaku atas kalian dan aku tidak akan murka kepada kalian selama-lamanya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan hal tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Renungi firman Allah Ta'ala, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, orang yang beriman dan beramal saleh, sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Allah Ta'ala bakal menganugerahkan bagi mereka mawaddah. Bainahum mawaddah min Allah lahum mawaddah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, kecintaan, anugerah, pemberian, kasih sayang dari Allah Ta'ala untuk mereka. Semoga kita meraihnya. Raihlah ridhonya Allah Ta'ala dengan sunnahnya Nabi. Ikutin Nabi Muhammad, teladani Nabi Muhammad, taati Nabi Muhammad, turut kepada Rasulullah. Allah Ta'ala berfirman, wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kalian mentaati Nabi Muhammad, kalian bakal mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala. Kalau kalian taat, patuh, nurut kepada Rasulullah, kalian akan mendapatkan hidayah. Mau solusi, nurut kepada Rasulullah. Masing-masing masing-masing orang menawarkan solusi. Oh, saya punya solusi, saya punya jalan keluar, saya punya ide. Solusi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Solusi Allah Ta'ala tunjukkan, intuti'uhu tahtadu. Kalau kalian taat kepada Rasulullah, itu solusinya kalian, itu jawabannya kalian, itu jalan keluarnya kalian, dengan meneladani, dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai dulu tuh orang yang kena musibah, yang dilanda penyakit, atau terkena hutang, atau punya problem, datangnya kepada Rasulullah. Kullu baitin anda sakinuhu laysa muhtajan ila suruji wa maridin anta aiduhu badatahu Allah bil faraji. Orang yang sakit kalau dijenguk oleh Nabi Muhammad sembuh penyakitnya sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Nah, karenanya itu cari solusi. Ada satu orang kerjaannya di masjid terus, kerjaannya di masjid sampai Rasulullah heran. Begitu, iya kita semuanya suka masjid, tapi orang di masjidnya nih udah nggak pulang-pulang ke rumah. Ditanya, Arab, tulazimul masjid. Aku melihat engkau selalu melazimkan masjid. Sama Syahru, bagaimana keadaanmu? Ada masalah apa? Ada problem apa? Selalu di masjid, nggak pulang-pulang dari masjid. Dia bilang, ya Rasulullah, ghalabatni humum wa humum wa duyun. Ya Rasulullah, saya dijerat oleh stres, beban pikiran, dan juga hutang yang menjerat saya. Subhanallah. Udah stres, beban pikiran, kemudian juga hutang yang menjerat dia.
diyun wa humum wa diyun ghalabat. Dijerat hal yang demikian itu. Maka Nabi bilang, ala mu'allimat kalimat. Mau gak saya ajarin beberapa kalimat? Ya? Kalau kamu baca begitu, ya, Allah Ta'ala bakal menyingkapkan stresnya kamu, beban pikirannya kamu, depresinya kamu, dan juga hutang kamu dilunaskan oleh Allah Ta'ala. Bilang, nah, alimlah ya Rasul, ajarkan saya kalimat tersebut. Ya? Maka Rasul mengajarkan untuk iqra, ya, idza asbahta idza amsayta, kalau pagi hari, sore hari baca kalimat Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal jubni wal bukhul wa a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhul wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ham wal hazan, dari stres, dari depresi, dari kesedihan. Dari stres, depresi, kesedihan. Dan berlindung kepada Engkau minal ajzi wal kasal, dari sikap lemah dan malas. Lemah dan malas. Lemah dari ketaatan, malas dari ketaatan. Oh, kuatnya itu kalau maksiat, kuatnya kalau nonton TV, kuatnya kalau gosip, kuatnya kalau ngobrol. Kalau ngaji Quran sebentaran males, lemah, lemes urusannya. Lemes dari ketaatan, dari lemah dan malas. Ajiz wal kasal. A'udzubika minal jubni wal bukhul. Berlindung kepada Allah Ta'ala dari sifat pengecut dan sifat pelit kikir. Ini semuanya berpasangan, ham wal hazan. Orang kalau udah stres sedih. Kalau udah stres sedih. Kemudian juga kalau udah ajiz, lemah dari ketaatan, lemah daripada kebaikan, begitu, maka dia malas. Ajiz wal kasal ini berpasangan. Kemudian juga jubun wal bukhul, itu berpasangan zaujan, penakut dan pelit, itu berpasangan. Sampai dengan setiap orang yang penakut udah pasti dia pelit, setiap orang yang pelit udah pasti penakut, setiap orang yang dermawan pasti pemberani, setiap pemberani pasti dermawan. Itu hal yang nggak bisa dipisahkan. Wa'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Berlindung kepada Allah dari hutang yang menjerat saya habis-habisan, hutang. Alhamdulillah. Begitu. Terus orang kalau ada banyak hutang berarti banyak yang marah sama dia, banyak yang kesal kepada dia. Makanya itu diajarin, jangan berhutang sebisa mungkin, jangan berhutang, jangan ngutangin orang. Ya. Nah terus kalau ada orang minjem duit bagaimana? Kasih, berikan kepada mereka, hadiahkan kepada mereka. Masya Allah. Wahakadha, baca ini doa, da'il humum fa innaha ya sahibi mahdud darar wa ghanam zamanak wastarih min lawwalim talgad dhafar. Tinggalin stres, beban pikiran. Sebab tuh yang namanya stres murni bahaya, nggak ada manfaatnya sama sekali. Nggak ada manfaatnya, nggak ada manfaatnya sama sekali. Nggak ada manfaatnya. Sebab kalau kita stres urusan ekonomi, stres urusan kesehatan, stres keadaan negeri seperti ini, keadaan masih, kita stres urusan duniawi, stresnya kita tidak menunda takdir, tidak mempercepat takdir. Stresnya kita nggak nambahin rezeki, nggak ngurangin rezeki. Stresnya kita, kalau kita uring-uringan berkeluh kesah dengan takdirnya Allah, dengan ketentuan Allah, asal tahu aja, kita keluh kesah, kita marah, kita sebel, kita uring-uringan, takdir Allah jalan terus dan kita dapat dosa. Tapi kita ridho, kita sabar, kita syukur, takdir Allah jalan terus dan kita dapat pahala. Takdir jalan terus, tapi di dalam berjalannya takdir kita dapat dosa atau dapat pahala? Ambil keuntungan, da'il humum fa innaha ya sahibi mahdud darar wa ghanam zamanak wastarih. Ambil kesempatan dari zamanmu. Gimana kita ngambil keuntungan dari zaman? Ambil keuntungan dari musibah, ambil keuntungan dengan bersabar. Dari nikmat, ambil keuntungan dengan bersyukur. Dari apapun yang terjadi, ambil keuntungan. Begitu. Kalau orang barat, prinsip mereka itu time is money, waktu adalah uang. Tapi buat kita itu tiap nafas adalah pahala.
derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Abu Hamid Al-Ghazali yaqul kullu nafas min anfasik jauharatun lagi matalaha. Tiap nafas dari tarikan nafasmu berlian yang tak ternilai harganya. Sebab kalau berlian hilang bisa dicari gantinya, tapi nafas kita yang semenit yang lalu, 2 menit yang lalu, siapa yang bisa mengembalikan? Siapa yang bisa mengembalikan waktu kita yang sudah berlalu? Itu teramat mahal. Nah karenanya itu ambil keuntungan. Lagi keadaan seperti ini, keadaan kayak begini, pandemi seperti ini, ada orang yang diuntungkan. Orang dunia yang diuntungkan ada. Rumah sakit tidak dapat untung, rumah sakit dapat untung, masa nggak dapat untung, ya kan? Ada yang diuntungkan, begitu bisnis online diuntungkan, ada yang diuntungkan dari pandemi begini. Ya terlepas dari norma, ya itu sih urusan masing-masing. Kita nggak menghakimi orang. Tiap orang punya keadaan yang berbeda-beda, begitu. Dan nggak selalu demikian. Ada orang yang diuntungkan. Nah kita juga harus ngambil keuntungan dari pandemi. Apa keuntungan yang kita dapatkan dari pandemi? Kita punya waktu yang banyak sekarang karena kita di rumah. Kita punya waktu yang banyak buat zikir, punya waktu yang banyak buat baca Quran, punya waktu yang banyak buat apa namanya? Buat qiyamul lail, buat tahajud. Biasanya hatam Qurannya sebulan sekali, sekarang bisa 3 hari sekali hatam. Mestinya kan begitu. Mestinya begitu. Biasanya bulan Maulid, ya kalau di kantor begitu hari kerja, bulan Maulid nggak sempat hadir Maulid, sholawatannya cuma sedikit. Terus sekarang sehari bisa 2000 kali, 3000 kali. Begitu. Berkat pandemi ambil keuntungan dari setiap keadaan. Justru yang angkat bala bukan ketika orang-orang dengan misi duniawi ngambil keuntungan dari kesulitan, bukan itu yang angkat bala. Tapi yang angkat bala ketika orang-orang dengan misi akhirat ngambil keuntungan akhirat. Nah itu lagi pandemi, makin rajin baca Quran, diangkat pandeminya, diangkat balanya. Lagi pandemi, makin rajin tahajud, diangkat. Makanya kita harus membangun hubungan dengan Allah. Bangun hubungan dengan Allah. Kapan terakhir kita nangis untuk Allah? Ya, ada orang nangis dipotong gajinya. Nangis gara-gara dipotong gaji. Ada nangis gara-gara diputus hubungan kerja. Diputus hubungan kerja dia nangis. Diputus hubungan dengan Allah dia nggak nangis. Terputus hubungannya dengan Rasulullah dia nggak nangis. Terputus hubungannya dengan Al-Quran dia nggak nangis. Terputus hubungannya dengan zikir dia nggak nangis. Terputus hubungannya dengan sunnah, dengan adab dia nggak nangis. Begitu diputus hubungan dengan kerjaan, dia nangis, nganggap kiamat yang datang seolah-olah. Akan tetapi kapan terakhir kita nangis untuk Allah? Untuk Allah kita menangis. Lau baka bakin fil ummah la rahimahumullah. Dibuka deh. Seandainya seseorang menangis untuk umat, menangis untuk umat, mendoain umat dengan tangisan air mata, dengan khusyuk, niscaya Allah akan merahmati seluruh umat berkat tangisan satu orang ini. Tukang ngomong banyak, tukang komentar banyak, tukang apa namanya mengeluh banyak, begitu. Masing-masing punya versi solusi sendiri, banyak yang kayak begitu. Komentar banyak, ini banyak, begitu. Tapi apa yang mereka buat umat ini? Masya Allah. Bilang ini, tapi yang tukang nangis untuk Allah, menangis karena Allah dikit banget. Penceramah banyak, begitu. Tapi yang nangis untuk Allah sedikit, sedikit sekali. Makanya kan ini kita, Masya Allah, Alhamdulillah, Ustaz Hariri, Ustaz Ahmad Sultana, kemudian juga para asatidzah, para guru-guru di sini. Sering kali kan kita hadir majelisnya Al Habib Umar bin Hafidh. Kita sering hadir, kita dengar ceramahnya beliau. Tahu gak? Habib Umar kalau ceramah, ya, ini kalau saya nih ceramah, saya ngomong sama hadirin. Kebanyakan omongan saya sama hadirin, doanya dikit. Kalau Habib Umar ceramah, ceramahnya lebih banyak ngomong sama Allah daripada sama hadirin. Soalnya kita ngomong sama manusia, manusia nggak punya kuasa apa-apa. Tapi ngomong sama Allah, ya Allah kasih hidayah buat kita, ya Allah pandang kita. Itu satu khutbah saya berkali-kali, 22 tahun ceramahnya, apa namanya, menerjemahkan
ceramahnya Habib Umar bin Hafidh itu rata-rata ceramahnya lebih banyak ngomong sama Allah, lebih banyak ngadunya kepada Allah daripada berbicara kepada manusia, ngajak hadirin menghubungkan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kayak begitu yang mengangkat bala, yang mengangkat musibah, yang mengangkat kesulitan. Ini la'ahumu bi'adabi ahlil ard atau ala adabi ahlil ard. Saya sudah bertekad akan menurunkan azab kepada penghuni bumi, kata Allah dalam hadits qudsi. Lakin lamma ra'aitu ummara baiti, ketika aku melihat orang-orang yang memakmurkan masjid-masjidnya Allah, rumah-rumahnya Allah, Allah udah menurunkan azab, menuang azab kepada penghuni bumi. Terus dilihat, di bumi ada orang yang memakmurkan masjid. Kemudian ada orang-orang yang berkumpul berzikir, berkumpul berzikir kepada Allah, kumpul sama-sama berzikir. Kemudian ahli hilal berzikir dan mustaghfirin bil ashar, orang-orang yang gemar beristighfar di waktu sahur sebelum subuh. Ketika aku melihat tiga hal ini, udah nggak jadi diturunin azab, angkat bala. Selama masih ada tiga orang ini, tidak diturunkan bala, tidak diturunkan azab. Nah, kita sekarang kalau lagi musibah begini, jangan jauh dari masjid, jangan jauh dari zikir, jangan jauh dari istighfar, jangan jauh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan jauh, mendekatlah kepada Allah, mendekatlah kepada Rasulullah. Ayo, fa'u ilal kahf, yanshur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqah. Mendekatlah, masuk ke dalam goa yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menaungi kita dari bala, dari musibah, dari keburukan. Apa goa tersebut? Nabi Muhammad. Masuk dalam lingkarannya Nabi Muhammad, dalam kemahnya Nabi Muhammad. Mana kemahnya Nabi, mana tendanya Nabi? Dalam sunnahnya Nabi, dalam akhlaknya Nabi. Tahu nggak? Nih, berapa banyak virus corona yang ditolak gara-gara siwak? Datang nggak jadi datang gara-gara siwak. Berapa banyak tuh virus penyakit yang ditolak gara-gara sunnah madmadah wal istinsyaq, gara-gara istinsyaq. Berapa banyak virus penyakit yang ditolak berkat jaga wudu. Itu Allah Ta'ala bilang kepada Nabi Musa, ya Musa, idza asabatka musibatun wa anta ala ghairi tuhrin fala talumanna illa nafsak. Wahai Musa, kalau engkau ditimpa musibah sedangkan engkau dalam keadaan tidak bersuci, tidak dalam keadaan berwudu, jangan salahin siapa-siapa kecuali dirimu sendiri. Orang Islam nggak pakai diajarin suruh cuci tangan. Itu yang cuci tangan, yang kagak cebok, yang kalau habis dari kamar mandi dia nggak cuci tangan, ada begitu. Ya, kita orang Islam tiap wudu, sebelum wudu suruh cuci tangan dulu. Waghsil yadayka qabla an tudakhila inan. Basuh tanganmu sebelum kau masukkan ke dalam ember untuk ambil wudu. Kemudian disuruh madmid wastanshik. Suruh madmadah, kumur-kumur, mubalaghah fil madmadah, fil istinshaq, baligh fil istinshaq. Itu memasukkan air ke hidung, disedot dan hembuskan dengan dalam. Masya Allah. Hada obat, hada dawa. Kaki kita, kakinya orang Islam lebih bersih daripada mukanya orang yang kagak beriman kepada Allah Ta'ala. Karena kaki kita dibasuh sehari lebih dari 15 kali. Kaki kita dibasuh lebih, apalagi tangannya kita. Kaki kita lebih bersih. Nah, mukanya mereka mandi aja juga belum tentu. Ya, di luar negeri, di barat, orang-orang artis yang kamu idolakan, yang kagak cuci muka sehari 2 hari, begitu. Mereka cuci muka cuma kalau takut timbul flek aja di mukanya, karena takut terganggu ada penyakit mukanya. Tapi kalau enggak cuci muka dia orang. Nah, kaki kita lebih bersih daripada mukanya mereka. Dibasuh kakinya kita. Kita membasuh tangan berapa banyak? Masya Allah. Ada sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu benteng buat kita sekalian yang menjaga, melindungi kita dari keburukan. Masya Allah. Orang sekarang masker. Alhamdulillah orang Islam kaum wanitanya juga udah pakai cadar.
sebelum pandemi, setelah pandemi, tetap aja, masya Allah bercadar, begitu. Sampai kita orang lakinya sekarang disuruh dicadarin juga, nggak pakai masker. Subhanallah. Udah dari itu. Terus jangan salaman, jangan salaman. Alhamdulillah setengah dari problem itu udah diselesaikan sama orang Islam. Kenapa? Sebab kita orang Islam kagak salaman dengan yang bukan muhrim, betul nggak? Itu udah lebih dari setengah kita menutup pintunya kuman. Lebih dari setengah kita nggak salam dengan orang yang bukan mahram. Kalaupun kita salaman dengan orang yang dicuci tangan, wudhu 15 kali. Wah, masya Allah, udah dibasuh tangannya, udah bersih. Subhanallah. Berapa banyak? Subhanallah, Allah Ta'ala berikan anugerah kepada kita berkat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo tutup aurat dengan benar. Ya, ada orang dia menutup bagian tubuhnya kenapa? Takut kuman, takut virus. Tidakkah engkau menutup bagian tubuhmu karena takut api neraka? Berapa miliar masker yang diproduksi saat ini? Berapa miliar? Wow, untuk besar yang jualan masker. Berapa miliar masker yang diproduksi? Karena takut virus. Tidakkah kita takut dengan virus maksiat yang menyerang mata kita, yang menyerang hati kita, yang menyerang lidah kita, yang menyerang telinga kita? Virus kesombongan, virus iri, virus dengki, virus cinta duniawi, virus pandangan yang haram, virus demennya melihat aurat, waliyadzubillah min dzalik, virus pengen ngomong yang haram, pengen dengar yang haram, pengen bersikap yang haram. Ya Allah. Kalau ada yang jual masker yang bisa melindungi kita dari virus batin kayak begini, saya mau beli yang banyak. Saya mau beli yang banyak. Ada yang jual? Ayo. Kita pengen ada masker yang melindungi kita dari kesombongan. Kita pengen ada masker yang melindungi kita dari iri. Kita pengen masker yang melindungi kita dari dari cinta duniawi. Masker yang melindungi kita dari riya. Masker yang melindungi kita dari hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Ayo, ada enggak? Begitu. Cuma masalahnya kita begitu urusan duniawi kita terganggu, baru heboh panik. Dari dulu akhirat kita terganggu, iman kita terganggu, moral kita terganggu, akhlak kita terganggu. Begitu, cuma kita nggak peka akan hal yang demikian tersebut. Ya Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala menyadarkan kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memperbaiki keadaan kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala segera mengangkat bala dan musibah dari negeri kita dan negeri-negeri kaum muslimin, diangkat dari seluruh dunia, dari seluruh umat manusia. Allah Ta'ala jauhkan kita dari bala, Allah Ta'ala jauhkan kita dari musibah, Allah Ta'ala berikan kita keuntungan tiap saat, tiap waktu. Mudah-mudahan kita tidak terharamkan dari keberkahan waktu, dari keberkahan adab dan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, Al-Habib Ali Sahib Al-Maulid Al-Habsyi beliau bilang, "Masyi kama majma'il maulid yujallil qulub." Gak ada yang lebih ampuh daripada kumpulan maulid di dalam menolak bala musibah. Gak ada yang lebih ampuh. Itu punya solusi. Solusi apa yang kita punya? Gak ada yang lebih ampuh. Gak ada yang lebih ampuh. Solusinya mama oke, bagus, lumayan, cukup memperbaiki. Ayo dilakukan uji coba, gagal, coba, gagal, coba, gagal. Masih kama majma'il maulid yujallil qulub. Gak ada yang lebih ampuh daripada kumpulan maulid di dalam menangkal bala, menangkal musibah. Sungguh picik yang bilang kumpulan maulid bikin bala, bikin musibah. Lah, kumpulan maulid nolak bala, nolak musibah. Masjid bikin bala, bikin musibah. Masjid menolak bala, mengamalkan masjid. Allah Ta'ala tolak bala, Allah Ta'ala tolak musibah. Sadaqallah, sadaqa Rasulullah. Allah maha benar dan benar ucapan Rasulullah, dan setiap ucapan yang bertentangan dengan ucapan Allah dan Rasulnya batil, tidak sah, tidak benar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masyi kama majma'il maulid yujallil qulub. Gak ada yang lebih ampuh daripada perayaan maulid di dalam menolak bala. Ini kita nggak tahu berapa banyak dengan berkat majelis ini musibah yang terangkat, pandemi yang mesti berlangsung lama dipangkas waktunya. Ya Allah Subhanahu Wa Taala, berkat hal yang semacam ini, berkat kegiatan yang semacam ini, ya, jalanin tugas kita, ikhtiar kita, ikhtiar batin itu yang paling utama, dan ikhtiar zahir juga kita jalanin,
ikhtiar yang zahir. Tapi mukmin muslim mereka punya keistimewaan bersama ikhtiar batin mereka. Mereka punya ikhtiar yang lebih gede lagi, ikhtiar yang bersama ikhtiar zahir, mereka melaksanakan ikhtiar batin. Begitu sebab mereka menyadari musibah datangnya dari Allah, yang bisa angkat cuma Allah. Penyakit dari Allah, yang bisa nyembuhin juga Allah. Idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau saya sakit, siapa yang nyembuhin? Fahuwa yashfin. Huwa, siapa huwa? Dokter, WHO. Huwa Allah, fahuwa yashfin. Allah yang nyembuhin kita. Ya Rabb, insyaallah Allah Ta'ala sembuhkan jiwa kita, Allah Ta'ala sembuhkan hati kita, dan dijadikan perkumpulan kita perkumpulan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sirajul Muhtadin menjadi Sirajul Muhtadin, menjadi lentera insyaallah bagi umat, bagi masyarakat. Ditemukan kita jalan hidayah, Allah Ta'ala limpahkan taubatnya kepada kita sekalian. Amin ya Rabbal Alamin. Ayo di saat-saat yang semacam ini, ya, momen maulid ini, ya, kita perbaharui taubat kita kepada Allah Ta'ala. InsyaAllah ayo kita goncang pintu langit, kita getarkan langit dengan taubat kita, dengan istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali-kali dengan berkat itu semua Allah Ta'ala angkat bala musibah dari kita sekalian, hajat kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Ayo sama-sama qulu jami'an astaghfirullah